Perjalanan kali ini mempertemukan kita dengan sosok-sosok luar biasa yang berdedikasi penuh di ladang pekerjaan mereka. Ini salah satu wishlist saya karena lokasi ini adalah salah satu wisata alam favorit di kawasan Toba. Merawat bumi, melestarikan kekayaan alam, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Marsipature Hutanabe, membenahi kampung masing-masing itu saya tertantang untuk itu. Untuk membuat percontohan kecil di kawasan Danau Toba dalam pemulihan ekosistem. Pemirsa, ini ruangannya seperti masuk ke dunia lain. Jadi beneran nemuin banyak harta karun di sini, apalagi untuk pemirsa yang suka baca buku, ngopi sambil baca buku dengan suasana yang tenang. Ini beneran hidden gem gitu di Taman Eden 100 nih. Dalam perjalanan kali ini, kita akan berkelana melihat pesona alam Taman Eden 100 yang penuh warna. Dari Kota Parapat, saya menuju ke Kabupaten Toba, pemirsa. Sebagai salah satu daerah wisata, Toba memang terkenal dengan pesona alamnya yang begitu indah. Tapi nggak hanya itu yang membuat Toba begitu spesial, ternyata geliat wisata di Toba juga berjalan beriringan dengan aksi pelestarian lingkungan. Saya yakin nih perjalanan kali ini akan menjadi cerita yang menginspirasi bagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan Tim Potret. Berada di pinggir jalan raya lintas utama Sumatera, lokasi Taman Eden 100 begitu strategis. Jaraknya juga nggak terlalu jauh, baik dari Parapat maupun Kota Balige. Hai pemirsa, akhirnya saya sampai juga di Taman Eden 100. Ini salah satu wishlist saya karena lokasi ini adalah salah satu wisata alam favorit di kawasan Toba. Dan kali ini saya nggak hanya akan menikmati suasana alam di sini, tentunya saya akan ketemu dengan pelopor dan juga sosok di balik Taman Eden 100, yaitu Pak Marandu Sirait. Yuk. Bicara tentang Taman Eden 100, nggak lepas dari perjalanan hidup Pak Marandu Sirait. Sempat bekerja sebagai guru musik di Kota Medan, sekitar 25 tahun lalu Pak Marandus kembali ke kampung halaman untuk membangun Taman Eden, menjadi hutan yang ditumbuhi beragam jenis pohon dan tanaman. Pemirsa, akhirnya saya ketemu dengan Pak Marandus Sirait, dan kali ini Pak Marandus akan ajak saya untuk keliling Taman Eden 100, melihat bagaimana apa yang ada di dalam, dan juga mendengar nih cerita perjalanannya Pak Marandus Sirait dalam membangun Taman Eden 100 seperti sekarang ini. Kita langsung masuk ke dalam, Pak? Sebelum kita ke dalam, Nes, boleh isi buku tamu kita dulu? Boleh. Silakan. Kesini ya, Pak? Oke, silakan Ilham. Halo, Bang. Selamat datang di Taman Eden 100, Kak. Terima kasih. Aku isi buku tamu juga. Di sini, Kak, silakan. Bang, kalau mau masuknya per orang, biayanya berapa berarti, Bang? Biayanya 10.000 per orang ya, Kak. Oh, 10.000 per orang. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama, Kak. Pemirsa, jadi biaya masuk per orang untuk ke Taman Eden 100 itu Rp10.000. Terjangkau sekali kan? Jadi dengan Rp10.000, pemirsa bisa nikmatin pemandangan alam di sini. Terus juga ada air terjun ya, Bang. Jadi benar-benar bisa nikmatin suasana alam di Taman Eden 100. Dan yang terpenting juga, pesannya pemirsa, kalau masuk ke Taman Eden 100 juga harus menjaga lingkungan di sini. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh coret-coret pohon-pohon yang ada di sini. Jadi kita juga harus ikut melestarikan dan menjaga ketertiban yang ada di sini. Ini saya mau masuk sama Pak Marandus, yuk. Sejuk di sini ya, Pak? Ya, sangat sejuk ini, pokoknya banyak kuda besar. Kawasan seluas 40 hektar ini adalah lahan milik keluarga besar Pak Marandus. Geliatnya ini sempat nggak direstui oleh orang tua. Namun perjuangannya untuk menghijaukan kampung halaman akhirnya membuahkan hasil. Nggak terasa 20 tahun sudah ya, Pak, Taman Eden? Lebih dari 20 tahun? Lebih 20, 1999. Gimana, Pak, perjalanannya, Pak? Penuh liku-liku, liku laka. Boleh cerita ke kita, Pak? Oh, ini kan awalnya tahun 99 ya.
Jadi kita dapat inspirasi dulu waktu baca kitab suci ya. Iya. Jadi usahakan dan lestarikanlah bumi. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Adam. Iya. Waktu begitu Nabi Adam ditempatkan di Taman Eden, nah itulah perintahnya pertama, dan itulah yang saya adopsi untuk membuat percontohan kecil di kawasan Danau Toba dalam pemulihan ekosistem. Oke. Kenapa menambahkan angka 100, Pak? Di sini? Iya, Oh, apa 100 Taman Eden maksudnya? 100. Oke. Maknanya apa? Jadi Taman Eden kan manusia, tanaman, binatang hidup rukun, itu yang kita ambil. Oke. Jadi sementara 100-nya itu 100 jenis tanaman pohon berbuah ya. Oke. Ditanam di sini dicampur aduk seperti ini, ada manggis sudah masuk lah itu kan, pun nggak tanaman khas daerah sini. Jadi 100 jenis itu sebenarnya sudah lebih ya, termasuk itu ada nangka ya. Oke. Jadi ditanam campur aduk untuk buah itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk makanan burung, kelelawar, tupai dan lain-lain. Kalau ada tinggal ya kita ambil. Jadi ini tempat bagi siapa saja ya Pak, bisa datang, Ya, belajar, menikmati alam, ya. dan mencari tahu gitu ya. Mungkin seperti tadi kan tanaman endemik yang kita nggak pernah tahu, ternyata Ya, di Toba masih punya. ada di sini. Ada Pak yang bisa kita lihat di sekitaran sini? Tanaman endemiknya? Iya. Ada beberapa, nanti kita bisa lihat bentar. Seperti kemenyan di sini kan ada, Oke. ada poki, ada jior poki itu kan tanaman paling keras di Toba yang kayunya itu adalah untuk rumah adat zaman dulu. Wow. Kawasan Taman Eden 100 bisa menjadi hijau dan rindang seperti ini juga berkat dukungan dari masyarakat luas. Banyak tamu dan wisatawan yang datang untuk ikut menanam pohon di Taman Eden. Bahkan gak sedikit yang melakukan adopsi pohon. Jadi kita bisa menamai pohon yang kita adopsi dengan nama kita. Ada banyak ternyata ya Pak tanaman endemik Kalau Toba ya. khusus tanaman endemiknya sih di dalam kan khusus. Tapi tunjukkan satu nanti lagi tanaman yang khas di sini. Kalau misalnya nanti kita lihat dari drone Pak, Bapak bisa lihat tuh yang mana kawasan yang endemik semua. Oh, udah bisa. Bisa Bapak tunjukin ini dia Bisa. gitu, bisa. Bisa. Yang mana Pak? Nah itu pohonnya yang tinggi itu. Itu Antarasa. Antarasa, Yaitu tanaman khas itu nggak ada bahasa Indonesianya. Antarasa ya. Ya. Dia ada buahnya seperti andaliman juga. Dia kecil-kecil, tapi nggak berduri, batangnya tinggi. Rasanya lebih terasa mintnya. Cuma andaliman getirnya lebih tajam kan gitu. Itu untuk makanan Pak? Bukan untuk bumbu di sini, biasanya untuk lalapan. Oh begitu. Tapi saya pikir untuk bumbu juga bagus karena mirip juga dengan andaliman. Antarasa ya. Wah, asik sekali ya pemirsa di sini. Tadi dengerin cerita dari Pak Marandus. Ini tuh juga jadi salah satu tempat favoritnya anak-anak sekolah untuk berwisata. Jadi mereka bisa menikmati alam, camping ya Pak, buka tenda di sini sama teman-teman. Terus juga jadi tempat edukasi untuk mereka. Wisata edukasi juga sekalian ya Pak. Wisata edukasi alam, lingkungan, kuliner. Iya, lengkap semuanya ada di sini pemirsa. Bicara tentang tanaman endemik, Pak Marandus juga sedang fokus mengembangkan andaliman. Ia membudidayakan rempah khas Batak ini di Taman Eden, lalu mengelolanya menjadi produk yang siap pakai. Nah pemirsa, sebelum kita masuk ke ruang pengeringan andaliman, wajib memakai masker dulu karena itu SOP-nya ya Pak. Iya, Jadi kita masker. pakai masker dulu. Oke. Oke, Makasih ya, ini Bang. pengeringannya. Oke. Ini sudah berapa lama Pak proses pengeringannya? Ini baru tadi pagi. Oh ini baru sehari. Nah, baru tadi pagi. Iya. Jadi ini andaliman yang baru saja dipanen ya Pak? Iya, semalam dipanen, baru ini dikeringkan. Ini mungkin 3 hari udah kering dia. Ya, Pak. Oke, silakan. Panas. Gerah di sana. Pemirsa tadi kita udah lihat ya gimana di dalam itu jadi tempat pengeringannya andaliman ya Pak. Ya. Dan ternyata untuk ngeringin andaliman dari selesai dipanen itu butuh waktu sekitar beberapa hari, mungkin 3-5 hari begitu Pak. Tergantung matahari. Iya, tergantung matahari dan setelah itu siap untuk diproses ke tempat produksi selanjutnya. Kita mau menuju ke sana nih ya Pak ya? Boleh. Yuk pemirsa.
Kalau ke sini kita pakai masker lagi. Oke Pak, siap. Halo Bang, ini lagi sibuk apa ini berarti Pak? Kemasan Oh ini produk andalimannya yang di sini. yang sudah dikerjakan. Andaliman kering yang telah diproses ini akan dikirim ke Pulau Jawa, lalu akan diekspor ke luar negeri. Oke. Banyak orang yang menjuluki Pak Marandu Sirait sebagai the man who made andaliman goes international. Jadi ini Bapak akan kirim kemana andalimannya? Ini mau ke Jepang. Banyak permintaan Pak dari luar negeri. Dulu kita banyak ke Rusia, tapi setelah COVID nggak ada lagi komunikasi. Mungkin pemasoknya itu jadi nggak berdagang itu lagi, pedagang rempah-rempah dulu. Jadi sekarang kita jadi ke Jepang. Oke. Sama yang kalau yang kemasan-kemasan ini banyak di Indonesia dijualnya. Pemirsa, tadi kita udah lihat ya proses produksi dari andaliman, produk dari Taman Eden 100 ya Pak. Kita lihat pengeringannya, terus juga tadi proses pengemasannya juga gitu. Dan yang menarik juga adalah Pak Marandus memberikan bibit andaliman nih kepada petani yang ada di sekitar kelompok tani andaliman. Jadi untuk memberdayakan mereka juga, dan akhirnya nanti bekerja sama dengan mereka, mengangkat perekonomian mereka juga dari hasil buminya Toba, yaitu andaliman. Menarik sekali pemirsa. Tapi setelah ini saya sepertinya perjalanan saya ataupun cerita saya bersama Pak Marandus belum berakhir, karena mungkin Pak Marandus mau ajak saya nih ya sepertinya Pak ke kafe sungai yang baru Bapak buat. Oh iya, ya kita makan minum berkaitan dengan andaliman dan tanaman-tanaman kami ada di kafe sungai. Oke, menarik Kafe sekali. Eden 100. Menarik Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap ikuti perjalanan tim potret. Emang benar pemirsa, Pak Marandus ini sosok yang gak pernah kehabisan ide dan inovasi brilian. Konsep ngafe di dalam sungai ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. Lokasinya yang berada di pinggir jalan, jadi daya tarik kuat bagi siapa aja yang lewat. Tapi selain ini saya lihat ada banyak juga nih Pak yang bisa dilakukan di sini. Oh ya, selain kita ada kuliner di sini kan kita mau padukan dengan wisata agro. Kayak ada kebun stroberi, raspberry, kita mulai ya. Dan nantinya ada di sini juga ada produk andaliman dari Taman Eden. Jadi makanan-makanan khas di sini beraroma andaliman. Tidak semua sih, tapi kalau kami fokus yang bernuansa andaliman dan ada produk-produknya di sini pun ada dijual. Gitu. Boleh kita lihat Pak, ini sepertinya produk-produknya ya? Ini ada produk buah dan produk turunan andaliman. Ya, ada banyak ternyata produk-produknya Pak. Oh ini yang andaliman. Wah. Dominan andaliman ini. Dominan andaliman. Andaliman. Ini biji kering ya? Ini berarti biji kering yang untuk bibit. Nah ini biji kering untuk yang sudah ada loh. Halalnya, BPOM-nya. Jadi, nah ini jadi udah bisa dibawa oleh-oleh dari sini, masuk kantong juga bisa, nggak terlalu besar kan. Betul. Ini untuk dikirim amat sangat efisien sebenarnya Pak kemasannya. Ada kemasannya ringan. Tapi ada juga ini, kalau yang mau langsung makan di sini, sambal andaliman tinggal colek. Tidak habis, bawa pulang. Bisa betul. Di mobil. Bapak sempat cerita ke saya kalau ini adalah kegiatan dari program UMKM yang beberapa tahun lalu Bapak fokuskan. Boleh cerita soal itu Pak? Iya, sejak Danau Toba dijadikan jadi destinasi pariwisata super prioritas, nah kita tertantang sebagai pegiat wisata untuk melakukan sesuatu berkaitan oleh-oleh khas Toba. Jadi terpikir kita andaliman. Andaliman yang biasanya hanya bumbu dapur, kita coba keluarkan tidak sekedar bumbu dapur, tidak hanya untuk perempuan, tetapi supaya ada produk turunannya, itulah ini. Sehingga kita ajak berbagai masyarakat di kawasan Danau Toba yang bisa berinovasi membuat ini dan itu, termasuk ada keripik-keripik kan nggak ada di sini, ada keripik andaliman, ada bakso andaliman, pizza andaliman, macam-macam gitu kan. Jadi kita menjadi satu komunitas, kita buat asosiasi UMKM kawasan Danau Toba, dan juga terikutlah juga yang bukan produk andaliman, dan kita menjadi satu organisasi itu. Ini semua stroberi Pak? Iya,
Teman, ini ada berbagai jenis penanam, ada di mulsa plastik, ada yang jaring, ada yang di polybag, ada yang di tanah. Di sini pemirsa juga bisa ikutan dukung UMKM lokal Toba dengan membeli produk turunan andaliman dan buah stroberi segar yang baru dipetik langsung dari kebun. Paket komplit ya. Nah pemirsa, kita bisa petik stroberi sendiri langsung dari kebun yang ada di sini dan ini organik, jadi bisa langsung dimakan. Kita coba ya. Merengkan dikit gini. Oke. Langsung putus ya. Iya. Nah ini dia. Boleh saya langsung makan ya Pak? Boleh silakan. Diambil lagi banyak-banyak. Nanti yang untuk di jus sudah disiapkan di sana. Oke, nggak sabar. Mau makan di sungai. Menyegarkan sekali ya Pak. Bukan segar lagi. Super segar, jadi saking segarnya jadi dingin. Iya, ini airnya dingin sekali. Wah, ini nama sungainya apa Pak? Sungai Lumbandrang. Nah, ini jus stroberinya, silakan ambil. Terima kasih Pak. Nah, satu-satu. Pemirsa, ini luar biasa sekali ya yang Pak Marandus lakukan di sini. Jadi kita nggak hanya bisa nikmatin kuliner, duduk di dalam sungai, tepi sungai begitu, tapi pemirsa juga bisa masuk ke kebun untuk belajar tentang pertanian. Jadi semuanya ada di sini. Kita juga nggak hanya bisa menikmati kuliner dan kenyang gitu ya, tapi juga belajar banyak hal di sini, belajar tentang alam. Luar biasa sekali. Pemirsa, saya dengar di sini juga ada kedai kopi mungil yang nggak hanya menyajikan kopi untuk pemirsa, tapi juga ada sebuah perpustakaan kecil. Jadi cocok sekali bagi pemirsa yang suka ngopi sambil baca buku. Dan letaknya itu beneran berada di tengah hutan Taman Eden 100. Yuk. Itu dia pemirsa. Bang Made, halo. Halo, selamat pagi. Pagi Bang, Ya. akhirnya bertemu, senang berkenalan dengan Abang. Iya, nice to meet you. Ini pemirsa, saya kenalin dengan Bang Made. Jadi Bang Made ini menurut saya adalah anak muda di Taman Eden 100 yang memberikan warna unik dan berbeda untuk Taman Eden lewat kedai kopinya ini. Dan ini juga sih mungkin Bang alasan aku pengen datang ke Taman Eden 100 karena pengen nyobain sensasi ngopi. Ngopi di tengah hutan. Di tengah hutan dengan suasana hutan. Jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Made dulu nih sebenarnya. Boleh ya. Silakan duduk dulu. Terima kasih Bang. Ini asik sekali Bang di sini. Agnes, aku mau siapkan minuman spesial untuk kamu ya. Boleh. Thank you Bang, aku tunggu. Oke. Bang Made Sirait menjadi bagian dari geliat wisata di Taman Eden 100 sejak 2017 lalu. Adik bungsu dari Pak Marandus ini membawa jiwa muda dalam dirinya di setiap inovasi yang ia lakukan. Silakan. Ini apa nih Bang? Ini kopi susu. Wow. Boleh aku coba ya? Boleh. Nah, saya mencoba mengambil cara-cara yang unik supaya lebih kopi robusta di kecamatan ini bisa terangkat juga. Sekaligus petani-petaninya kan. Ya, kebanyakan kopi yang sekarang tuh kan mereka menggunakan Arabica ya. Nah, tapi saya memutuskan untuk Robusta. Serving Robusta. Nah, saya belajarnya sekitar setahun lah ya, secara otodidak lah, cari referensi-referensi. Kenapa tadi saya bilang unik? Ya, karena memang saya mempertahankan memanggang kopi itu dengan kayu bakar. Jadi roastingnya masih tradisional ya Bang? Masih tradisional. Ya, pakai kayu bakar, pakai tangan sendiri, ya. Cuman giling kopinya memang pakai mesin ya. Nah, makanya itu saya tidak bisa memanggang kopi robusta itu dengan volume yang banyak. Ya, jadi aku khusus memanggangnya untuk diseduh di sini. Setahu aku nih Bang Made kan sebelum Sumatera Regis kan nama kopinya tuh bukan ini ya, Blackwood dan lain-lain. Ada perjalanannya kayaknya panjang gitu kan Bang. Sampai akhirnya sekarang mengubah citra ataupun namanya jadi Sumatera Regis. Kenapa Bang? Menurut saya Sumatera Regis itu adalah nama yang cukup
ideal ya untuk menggambarkan semua kekayaan yang ada di Taman Eden gitu. Karena kalau di profil saya itu kan di Instagram itu tidak hanya melulu memposting feed tentang kedai kopi, tapi itu 80% tentang alam. Melestarikan lingkungan, nilai yang sudah tertanam dalam diri Bang Made sejak kecil. Apalagi ia memang tumbuh besar di desa yang berdampingan dengan hutan. Baginya, ikut ambil bagian dalam mengelola Taman Eden sama artinya dengan merawat wisata alam ini untuk warisan bagi generasi mendatang. Bang Made, aku lihat di sini Abang juga punya koleksi buku yang sepertinya harta karun ini semua, Bang. Iya, harta karun saya ini. Iya, aku boleh diajak masuk nggak? Boleh dengan senang hati. Boleh. Iya. Lihat, Ayo, kita lihat ayo. ya. Iya. Mana nih Bang koleksi yang paling berharga? Oh, ini berharga semua. Berharga semua. Ada ribuan koleksi buku di sini. Suasananya begitu homey, cocok jadi tempat teduh bagi pemirsa yang ingin quality time dengan diri sendiri, maupun jadi ruang diskusi hangat bareng teman-teman. Bukunya penulis terkenal ini namanya Jared Diamond. Dia penelitiannya ke Papua ya Bang ya? Iya, Penelitiannya. awalnya dari Papua. Pemirsa, ini ruangannya seperti masuk ke dunia lain. Jadi beneran nemuin banyak harta karun di sini, apalagi untuk pemirsa yang suka baca buku, ngopi sambil baca buku dengan suasana yang tenang. Iya. Ini beneran hidden gem gitu di Taman Eden 100 sih kalau menurut saya. Jadi wajib ke sini kalau lagi mengunjungi Taman Eden 100. Kedai kopi Sumatera Regis. Sumatera Regis. Ini. Dengan lorong-lorong ilmu pengetahuan. Nah, itu dia. Setelah menghabiskan waktu di kedai kopi Bang Made, saatnya saya menikmati suasana alam di air terjun Taman Eden. Tuh pemirsa udah kedengeran ya aliran air terjunnya. Dan tadi saya udah jalan dari titik awal sekitar lebih kurang 10 menit. Nggak terlalu jauh ya. Kita jalan nyusurin pinggiran hutan. Dan akhirnya sampai di air terjun. Dan memang air terjun di sini nih salah satu spot favoritnya wisatawan yang berkunjung ke Taman Eden 100. Yang dicari pasti ke air terjun. Wah, so refreshing ya pemirsa. Ini saya mau ganti baju, mau ajak pemirsa untuk menikmati air terjun yang ada di sini. Wah, pemirsa, perjalanan kali ini beneran nyegerin jiwa dan pikiran. Nuansa alam yang menyejukkan, memberikan ketenangan. Sebuah pengalaman yang mengajak kita untuk ikut merawat alam, menjaga bumi, satu-satunya rumah kita. Pesan penuh makna untuk kita bawa pulang dan menjadi bekal berharga di perjalanan kita selanjutnya.